Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, Ramadan telah pergi. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Adalah salah satu yang patut untuk kita renungkan adalah hadis tentang janji dan juga ancaman terkait dengan Ramadan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan yang luas kepada orang-orang yang berbuat dosa. Ya, pada orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, apakah itu puasanya, qiyam Ramadannya maupun Lailatul Qadarnya. Tapi kemudian ada hadis terkait dengan ancaman, di mana Rasulullah SAW diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika beliau naik mimbar, lalu setiap kali dia pijak anak tangganya, beliau mengucapkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Ketika hal itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan bahwasanya tadi malaikat Jibril berkata kepadaku bahwa rogima anfu abdin adraka abawaihi au ahdahuma walam yudkhilhul jannah, bahwa rugilah, celakalah kepada seseorang yang dia menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya dalam usia yang sangat tua, dalam usia yang sepuh, lalu kemudian itu tidak membuat dia masuk ke dalam surga. Maka Nabi mengatakan amin. Lalu kemudian yang kedua, rugilah orang yang dia bertemu dengan bulan Ramadan falam yughfar lahu, lalu dia tidak sampai mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi pun mengatakan amin. Dan yang ketiga, celakalah, rugilah, binasalah orang yang disebut namaku padanya, lalu dia tidak berselawat kepadaku. Nabi pun mengatakan amin. Perhatikan saudaraku sekalian, doa hadis yang agung ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, bahwasanya yang mendoakan dalam hadis ini adalah malaikat, makhluk yang mulia, dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW, makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling mulia. Bagaimana kita tidak takut terhadap isi ancaman dalam hadis ini? Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, di dalam hadis yang lain, dalam redaksi yang lain, Nabi SAW mengatakan, man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu fa'ab'adahullah. Siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan lalu kemudian dia tidak mendapatkan ampunan darinya atau karenanya, maka Allah akan menjauhkan dia. Menjauhkan apa? Kata para ulama, yakni dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kebaikan. Hadis ini tentu akan mengusik perhatian orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa selesai Ramadan ini. Apa yang harus dia lakukan? Ada PR-PR kita berikutnya. Apa itu? Yaitu ketika kita teringat ada perbuatan-perbuatan kita yang merusak, mengurangi nilai pahala di bulan Ramadan, kita perlu menutupinya, kita perlu melengkapinya, menyempurnakan kekurangan-kekurangan tersebut. Dengan apa? Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan adanya syariat zakatul fitri atau sedekatul fitri, di mana ia berfungsi untuk pensuci orang yang berpuasa minal lagwi warrafath, dari perbuatan-perbuatan dia atau perkataan-perkataan dia yang tidak bermanfaat, yang sia-sia, atau dia mengundang dosa. Maka ibadah zakat fitrah atau zakatul fitri itu dapat membersihkan dari hal itu semua. Lalu apakah cukup dengan itu saja? Tentu ada perbuatan yang lainnya, yaitu kita sempurnakan dengan beristighfar. Mengapa istighfar? Karena pada umumnya syariat-syariat yang telah ada, Allah Subhanahu wa taala isyaratkan bahwa itu semua ditutup dengan istighfar. Seperti selesai sholat, kita beristighfar 3 kali. Selesai qiyamul lail, tahajud, kita beristighfar, yaitu di waktu sahur. Kemudian selesai kita dalam adab dan dalam majlis ilmu, kita menutupnya dengan istighfar. Begitu juga dengan Ramadan. Oleh karena itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mencatat, beliau menulis surat, mengirimkan ke kota-kota, ke daerah-daerah, memerintahkan kepada mereka untuk memperbanyak istighfar setelah Ramadan ini selesai. Dan ini istighfar adalah merupakan doa-doa yang diucapkan oleh para nabi, para rasul,
sebagai bentuk sikap mereka terhadap kekurangan, ya, dosa maksiat yang mereka lakukan, serta pengharapan mereka yang begitu besar terhadap ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim terhadap diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan tidak memberikan rahmat kepada kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Nabi Nuh alaihissalam berdoa, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuniku dan tidak memberikan rahmat kepadaku, tentu aku akan menjadi orang-orang yang rugi. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang juga berdoa, walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin, yaitu, ya Allah, yang aku amat sangat mengharapkan ampunan dari kesalahan-kesalahanku pada hari pembalasan nanti. Begitu dengan Nabi Musa alaihissalam, beliau pun berdoa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku telah membuat zalim kepada diriku sendiri, maka ampunilah aku. Begitu juga dengan Nabi Yunus dan Nun, dia berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ini adalah sebuah sikap, amalan serta perasaan yang dimiliki oleh para nabi, para rasul setelah mereka melakukan kesalahan, melakukan kekurangan, kelalaian, yang mana itu pun dilakukan oleh kita. Betapa di bulan Ramadan lalu ada banyak perkataan-perkataan, perbuatan kita yang tidak bermanfaat, yang mengandung dosa. Kita amat sangat ingin mendapatkan ampunan tersebut. Maka banyak-banyaklah setelah Ramadan ini kita mengucapkan istighfar. Maka di antara amalan yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lupakan setelah Ramadan ini, sebagai bentuk pengharapan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, serta tidak ingin kita dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya, dari kebaikan, maka kita menyempurnakannya dengan beristighfar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.